Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan qudrah, iroda dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka yaitu membedah atau mempelajari, mendalami karya-karya ulama-ulama kita, yang mana pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan ilmu nahwu, yang mana kita ambil dari sebuah kitab yang berjudul Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, karya dari Al-Ustaz Kiai Haji Aceng Zakaria rahimahullahu ta'ala. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan, alangkah baiknya kita sedikit flashback atau kita bahas kembali pembahasan sebelumnya secara singkat. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai al-harf, kemudian al-kalimah, dan al-jumlatul mufidatu. 3 pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Al-harf singkatnya adalah huruf dalam bahasa Indonesia, kemudian al-kalimah itu kata dalam bahasa Indonesia, kemudian al-jumlatul mufidatu itu kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia. Yang mana harf ini, kembali lagi, harf ini adalah partikel terkecil dalam pembahasan kita sebelumnya, yang mana darinya itu tersusun sebuah kalimat, sebuah kata. Dari ba, ya, ta misalnya jadi baitun Kemudian misalnya dari fa, kemudian ain, lam jadi fi'lun misalnya, dan seterusnya. Kemudian al-kalimah itu adalah lafzun lahu ma'nan, lafaz yang mempunyai makna. Setiap lafaz yang mempunyai makna maka dia disebut sebagai kalimat. Berarti ketika lafaz itu tidak punya makna, dia itu bukan sebuah kalimat. Suatu lafaz itu tidak punya arti, maka itu bukan kalimat. Jadi kalimat itu adalah setiap lafaz yang mempunyai arti, mempunyai makna. Seperti madrasah, sekolah, kemudian daftarun, buku, mirsam, itu pensil, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah al-jumlatul mufidatu, kalimat yang sempurna. Hiya tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan, suatu sunan yang memberi faidah, memberi arti dengan arti yang sempurna, dengan makna yang sempurna. Contoh misalnya, huwa yajlisu 'alal kursi, dia sedang duduk di atas kursi. Huwa yajlisu saja sudah cukup, atau yajlisu saja sebenarnya sudah cukup. Dia satu laki-laki sedang atau akan duduk. Jadi minimal ada 2, yaitu ada subjek, ada predikat, ada kata kerjanya. Jadi ketika ada 2 itu sudah cukup. Adapun al-kursi, di atas kursi, itu sebagai pelengkap saja. Begitu selintas berkenaan dengan berkenaan dengan pertemuan sebelumnya. Dan pada kesempatan hari ini insya Allah akan kita bahas aqsamul harfi, pembagian haraf. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haraf atau huruf dalam bahasa kita itu dalam bahasa terbagi kepada 2. Ada harfun hijaiyun atau disebut juga harfun mabaniyun, dan ada juga harfun ma'aniyun. Lalu apa perbedaan antara mereka berdua? Kedua-duanya pun huruf, tapi perbedaannya apa? Yang pertama adalah harfun hijaiyun atau mabaniyun, atau disebut juga huruf hijaiyah, hurufun hijaiyatun, atau di sini harfun hijaiyun. Nah, huruf hijaiyah, harfun hijaiyun atau harfun mabaniyun
itu adalah huruf-huruf yang mana darinya itu tersusun kalimat. Jadi yang kalimat-kalimat itu baik nanti kan ada isimnya, ismunnya, ada fi'lunnya, ada harfunnya, itu sebenarnya itu tersusun dari harfun hijaiyun, karena disebut juga harfun mabaniyun. Contohnya seperti hamzah, kemudian ba, kemudian ta dan tha, itu sebutnya harfun hijaiyun, atau disebut juga harfun mabaniyun. Ini yang pertama. Jadi sekali lagi bahwa harfun hijaiyun ini adalah suatu partikel yang mana darinya itu tersusun sebuah kalimat, baik itu sebuah ismun ya, nantinya fi'lun, kemudian harfun lagi ya. Harfun yang mana? Nah, harfunnya ini yang kedua, yaitu harfun ma'aniyun ya. Yang pertama itu harfun hijaiyun, yang kedua adalah harfun ma'aniyun. Apa itu harfun ma'aniyun? Harfun ma'aniyun itu adalah haraf ya, huruf yang mempunyai arti. Dia itu sudah punya arti, yang mana tentunya dia itu berasal dari harfun hijaiyun tadi, dari alif, dari hamzah, dari ba, ta, sa, dan seterusnya. Baik, contohnya di sini adalah wa. Wa. Wa ini kan dari huruf hijaiyah, dari harfun hijaiyun wa. Tapi di sini wa di sini sudah mempunyai makna, sudah mempunyai arti. Ya. Lahu maknan. Wa di sini adalah dan. Kemudian au. Au juga itu disebut sebagai harfun juga ya. Tapi bukan harfun hijaiyun atau mabaniyun, tapi harfun ma'aniyun. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai arti atau. Jadi au itu artinya atau. Kemudian summa juga dia haraf juga ya. Tapi dia harfun ma'aniyun. Artinya apa? Kemudian. Seterusnya min. Min itu termasuk kepada harfun ma'aniyun. Kenapa? Karena dia punya arti juga, punya makna, yaitu dari, yang mana min ini atau harfun ma'aniyun, min itu asalnya adalah dari harfun hijaiyun atau harfun mabaniyun, mim dan nun, sehingga membentuk min. Baik, itu ya. Jadi pembagian huruf itu, ya harf itu adalah yang pertama ada harfun hijaiyun atau mabaniyun, yang kedua ada harfun ma'aniyun. Tuh. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja kepada pembahasan pokok pada kesempatan hari ini, yaitu mengenai anwa'ul kalimati. Macam-macam kalimat. Kalau kemarin kita membahas berkaitan dengan definisi dan contoh-contoh kalimat, belum sampai kepada pembagian. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bahas mengenai macam-macam atau bagian-bagian dari kalimat tersebut. Apa saja yang termasuk dari kalimat, dari al-kalimah itu, maka di sini akan kita bahas. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanqasimul kalimatu ila salasati aqsam. Kalimat itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama ada ismun, yang kedua ada fi'lun, yang ketiga ada harfun. Ya. Kita tidak akan langsung membahas semuanya, kita akan bahas satu persatu. Lagi ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ismun. Al-awwalu al-ismu ya. Yang pertama itu adalah al-ismu, artinya kalau dalam bahasa atau di transliterasi ke dalam bahasa kita jadi isim ya. Tapi sebenarnya itu al-ismu ya.
atau kalau tanpa alif lam ismun ya, sehingga menjadi isim. Silahkan mau isim mau ismun, silahkan enaknya yang mana. Intinya tertuju kepada satu kata, yaitu maksudnya adalah al-ismu atau ismun. Baik, apa itu al-ismu atau apa itu isim? Al-ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan walam tuqtaron bizamanin. Yang disebut dengan ismun itu, yang disebut dengan isim itu adalah kalimatun ya. Dia itu bagian dari kalimat, karena kita sedang membahas mengenai kalimat, yaitu kalimat ya dalat ala maknan, yang menunjukkan kepada arti. Kemarin pun kita membahas berkaitan dengan kalimat. Apa itu kalimat? Masih ingat? Kalimat itu adalah lafzun lahu maknan ya. Lafaz yang mempunyai makna. Kalau di sini adalah isim itu apa? Kalimatun dalat ala maknan. Kalimat itu isim itu adalah suatu kalimat yang menunjukkan kepada arti. Nah, kemudian yang membedakannya apa? Ada tambahan di sini walam tuqtaron bizamanin. Namun ada tambahan, yaitu tidak disertai atau tidak ada kaitannya dengan zaman, dengan waktu. Jadi yang disebut dengan ismun itu adalah kalimat yang menunjukkan kepada arti, namun tidak berkaitan, tidak disertai dengan waktu. Mislu, seperti contoh Muhammadun, Muhammad ya. Kemudian ustadun, ustad, tilmidun, khailun, kalbun, kiptun, daftarun, mirsamun, tobashirun, syamsun, qamarun, ashjarun. Semua ini adalah contoh dari al-ismu atau contoh dari ismun, isim. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa yang tadi saya sebutkan dari mulai Muhammad sampai ashjarun itu termasuk kepada isim, pada ismun? Karena mereka semua pertama termasuk kalimat. Kedua, mereka punya arti. Ketiga, mereka tidak disertai atau tidak ada kaitannya dengan waktu. Contoh Muhammad, apakah dia isim? Tentu saja dia itu sebagai isim. Pertama, dia memang menunjukkan kepada satu arti. Muhammad ya, nama orang, dan dia tidak ada kaitannya dengan waktu. Maksudnya apa? Contoh misalnya Muhammad ya, Muhammadun, maka dia tidak ada kaitannya dengan waktu. Jadi tidak ada istilah misalnya sedang Muhammad, telah Muhammad, atau akan Muhammad. Guru atau misalnya dosen ya, dosen atau ustaz misalnya, sedang dosen, akan dosen, kemudian telah dosen, itu tidak ada istilah seperti itu. Begitu juga tilmidun ya, tilmidun itu siswa, telah siswa, akan siswa, kemudian sedang siswa, itu kan tidak ada. Khailun kuda, kemudian kalbun anjing, kitun kucing, daftarun buku, mirsamun pensil, tobashirun kapur, syamsun matahari, qamarun bulan, kemudian asjarun pohon. Maka semua contoh-contoh yang tadi saya sebutkan atau penulis di sini sudah lampirkan, itu tidak ada kaitannya dengan waktu. Itu tidak ada istilah sedang bulan, akan bulan, telah bulan, tidak ada. Itulah maksud dari lam tuqtaron bizamanin, tidak disertai dengan waktu, tidak ada kaitannya dengan waktu. Baik, itu yang disebut dengan isim ya. Atau dalam bahasa kita, isim ini adalah kata benda ya. Setiap kata benda dia itu isim. Kemudian alamatul ismi hiya, misalnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk orang Arab,
besar kemungkinan mereka bisa membedakan ini isim, ini bukan, ini isim. Itu bisa membedakan. Tapi untuk non Arab atau ajamiyun itu sukar sekali, apalagi untuk pemula ya, sukar untuk menentukan ini isim bukan, ini teh ismun bukan. Maka para ulama memberikan kemudahan bagi kita. Kita harus bersyukur. Para ulama memberikan kemudahan bagi kita. Bagaimana supaya kita bisa menentukan ini teh isim nih. Oh ini mah bukan. Dengan apa? Dengan alamat, dengan ciri-ciri. Maka di sini penulis melampirkan ciri-ciri alamatul ismi. Ya, ciri-ciri isim itu adalah semuanya ada 4 di sini. Yang pertama ada al-khafdu, kemudian at-tanwin, kemudian al-alifu wal lam, kemudian huruful jar. Ya ada 4. Yang pertama al-khafdu, khafad atau bisa juga kasroh. Misal contoh bismi. Ismi itu adalah kalimat. Itu adalah ismun ya. Kita membahas ismun, maka contohnya yang pertama adalah ismun. Ismi asalnya bi ismi, diwasolkan jadi bismi. Bismi itu isim. Kenapa? Karena dia khafad ya. Dia itu kasroh mi ya. Jadi kenapa kita menyebutkan bismi itu adalah atau ismi itu adalah ismun ya, isim? Karena dia ada cirinya. Apa cirinya? Adalah kasroh. Begitu juga Allahi ya. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Kenapa kita menyebut Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi? Itu adalah isim atau ismun karena dia punya alamah. Apa alamahnya? Apa cirinya? Yaitu kasroh. Allahi ya. Kemudian Ar-Rahmani, kemudian Ar-Rahimi ya. Itu adalah alamah atau ciri bahwa dia itu adalah isim. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya pemirsa mendapati di dalam Al-Qur'an sebuah kalimat yang di ujungnya itu atau di akhirnya itu diakhiri dengan huruf yang berharokat kasroh, maka itu adalah isim. Jadi jangan ragu lagi, itu adalah isim. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Maliki, Yaumi, Ad-Dini, itu semuanya isim. Kenapa? Karena diakhiri dengan kasroh. Jadi catatannya adalah diakhiri dengan kasroh. Jadi bukan di awal, bukan di tengah, tapi di akhir. Di akhir suatu kalimat, di akhir kata ada kasrohnya. Itu yang pertama. Yang kedua at-tanwin. Tanwin ini sudah kita taulahnya, dimaklum. Misal contoh seperti rojulun, ada lun di sana, lamnya pakai tanwin. Kemudian imro'atun, rojulun laki-laki, imro'atun perempuan, waladun anak laki-laki, bintun anak perempuan. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Rajulun, imra'atun, waladun, kemudian bintun. Itu semua adalah isim. Kenapa itu semua dikategorikan atau diklasifikasikan ke dalam isim? Karena dia punya ciri. Apa cirinya itu? Apa cirinya? Cirinya itu adalah tanwin. Rajulun itu isim. Kenapa? Karena ada ciri. Apa cirinya? Itu tanwin, lun. Imro'atun, kenapa dia disebut isim? Karena dia ada cirinya. Apa cirinya? Yaitu tanwin, imro'atun ya. Waladun juga sama, dun. Bintun juga sama, tun. Jadi mereka semua ini disebut sebagai isim karena mereka itu punya ciri. Apa cirinya? Yaitu tanwin di ujungnya ya. Di akhirnya, di akhir kalimat tersebut, di akhir kata tersebut itu mengandung tanwin. Itu yang kedua. Baik, yang ketiga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri selanjutnya adalah al-alifu wal lamu. Alif
dan lam, atau disingkat jadi alif lam ya. Seperti al-ustadu, al-ustadatu, al-talibu, semua ini adalah isim. Al-ustadu dosen laki-laki, al-ustadatu dosen perempuan, al-talibu siswa atau murid laki-laki. Nah semua ini ya, kalau memang kita tahu artinya itu mudah juga. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu artinya bagaimana, maka kita lihat cirinya. Kenapa ini semua dikategorikan ke dalam isim? Karena mereka punya ciri. Apa cirinya? Yaitu alif dan lam di awalnya ya, di awalnya. Al-ustadu kenapa disebut isim? Karena dia punya ciri. Apa cirinya? Alif dan lam. Al ya. Al-ustadu al ya. Begitu juga al-ustadatu kenapa disebut sebagai isim, termasuk ke dalam isim karena dia punya ciri. Apa cirinya? Yaitu al, alif dan lam, al-ustadatu. Begitu juga al-talibu, itu juga adalah isim. Kenapa? Karena ada cirinya yaitu alif lam. Ya. Al-talibu, walaupun di sini ada alif lam qamariyah, ada juga alif lam syamsiyah. Nah, misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala tuh ya. Jadi semuanya itu disebut sebagai isim karena punya ciri yaitu alif lam. Sedikit tambahan pemirsa bahwa perlu kita ketahui di sini kan ada ciri-ciri ya. Ada al-khafdunya, ada at-tanwinnya, kemudian ada al-alifu wal lamu, alif dan lam. Namun dalam satu kata ya, ini catatannya, dalam satu kata itu tidak mungkin bersatu antara alif lam dan tanwin. Jadi mereka berdua tidak pernah bisa bersama-sama, tidak pernah bisa bersatu dalam satu kata. Jadi alif lam dan tanwin ini tidak bisa berbarengan. Contoh misalnya al-ustadun itu tidak bisa, tidak boleh. Tidak boleh kita membaca al-ustadun, al-ustadin, al-ustadan, tidak boleh. Jadi bagaimana cara bacanya? Kalau kita misalnya ingin membacanya alif lam, maka si tanwin jangan ada. Kalau kita ingin membacanya dengan tanwin, maka alif lam jangan ada. Jadi kita milih. Kita mau menulis misalnya jangan kedua-duanya, tapi pilih salah satu, al-ustadu ya. Atau misalnya kalau tidak ada al, kalau ingin pakai tanwin berarti ustadun. Al-ustadatu kita hilangkan alif lamnya jadi ustadatun, jangan ustadatu ya. Ini yang keempat adalah huruf jar, huruf jar. Seperti min, ini contoh dari huruf jar. Huruf jar itu adalah huruf yang mengkasrohkan isim, yang mengkasrohkan kalimat setelahnya, itu isim. Contoh min, ya. Min itu huruf jar. Kemudian setelahnya itu pasti ada isim, ada kalimat. Yang mana kalimat itu adalah isim. Min, minallahi, min itu kan dari, minallahi dari Allah. Nah, Allah di sini isim. Kenapa? Karena diawali dengan huruf jar yaitu min. Kemudian fi, ya. Fi juga itu huruf jar, ya. Fi itu artinya adalah di atau di dalam. Fil baiti, di dalam rumah. Al bait itu adalah isim. Kenapa disebut isim? Karena diawali dengan huruf jar, didahului oleh huruf jar yaitu fi. Ila, ke, ilal masjidi, ke masjid. Kenapa al masjid itu jadi dimasukkan ke dalam isim? Karena di ayat cirinya ada cirinya yaitu huruf jar yaitu ila. Kemudian ala, ya, alal kursiyi, di atas kursi. Al kursiyi kenapa dimasukkan ke dalam isim? Karena dia punya ciri. Apa cirinya? Yaitu
ala ya, huruf jar, sebelumnya ada huruf jar. Walaupun kalau kita teliti kembali bukan hanya huruf jar ya, bisa alif lam, kemudian bisa kasroh ya, al khafdu tadi ya. Tapi di sini sedang membahas huruf jar. Baik, itu untuk ciri-ciri dari isim. Jadi pertama al khafdu atau kasroh, kemudian at-tanwin, kemudian al-alif wal lam, alif dan alif lam, kemudian huruful jar, huruf jar. Nah, misalnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis memberikan rincian apa saja huruf jar itu. Wa huruful jarri hiya, dan huruf jar itu adalah yang pertama min, kemudian ila, an, ala, fi, ruba, al-ba'u, al-kafu, wal lam, dan lam. Yang pertama min, artinya dari, minan nasi, dari manusia. Di min, ingat-ingat ya, min, bukan man ya, min. Kalau nanti ada, kalau menyambung dengan alif lam berarti mina ya, minan nasi. Kemudian ila, ke ya, ila suqi, ke pasar. An, dari, anin nabiyyi, dari nabi ya. Ala, di atas, alal maktabi, di atas meja ya, atau tempat menulis ya, sebut saja meja. Kemudian fi, di dalam atau pada, fil baiti, di dalam rumah. Ruba itu bisa berarti banyak atau sedikit. Ruba rojulin karimin, banyak laki-laki yang mulia. Al-ba'u, ba ya. Contohnya bil qalam, dengan pena, dengan pulpen. Bil mirsami, dengan pensil, dengan patlot ya. Kemudian al-kaf, kaf ya. Kal asadi, seperti singa. Kal qamari, seperti bulan. Terakhir adalah al-lamu, lam ya. Lillahi, bagi Allah, kepunyaan Allah, milik Allah. Li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kepunyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, itu ya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya sebelum kita tutup, kalimat itu terbagi kepada 3. Yang pertama adalah ismun, fi'lun, dan harfun. Apa itu isim? Apa itu ismun? Alismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan walam tuktaron bizamanin. Yang disebut dengan isim itu adalah kalimat yang menunjukkan kepada arti, namun tidak disertai, tidak ada kaitannya dengan waktu ya. Seperti Muhammadun, Ustadun, Tilmidun, dan seterusnya. Adapun ciri isim yang bisa kita pakai adalah yang pertama al-khafdu, yang kedua adalah at-tanwin, kemudian al-alifu wal lamu, kemudian yang terakhir adalah huruful jar. Dan huruf jar ini diantaranya adalah min, ila, an, ala, fi, ruba, alba, al-kaf, dan al-lam. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sedikit lagi ya, sebelum ditutup, saya ingin memberikan PR untuk pemirsa. Silahkan tentukan mana di antara kalimat ini yang termasuk kepada isim. Kalau misalnya sudah ditentukan ini isim ya, maka sebutkan cirinya. Misal tadi rojulun, misal, oh dia itu isim. Kenapa isim? Karena diakhiri tanwin lun misalnya. Seperti itu ya. Baik, saya akan berikan PR untuk pemirsa. Contohnya adalah, saya ambil Al-Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Di tengah-tengah ayat, inni ja'ilun fil ardi khalifatan, ya. Sekali lagi, inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Silahkan tentukan mana di antara kalimat-kalimat itu yang termasuk kepada isim, lalu sebutkan ciri dari isim tersebut. Kenapa isim? Karena ada ini mah ada ini, misalnya seperti itu ya. Begitu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.